Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas lagi tentang akuntansi, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada yang kemarin saya ingin menjelaskan lagi. Ada salah satu dari kalian itu bertanya kepada saya, "Bu, kenapa kok belum dijelaskan atau seperti apa?" Kemarin ada soal yang kalau kas bertambah itu ada di mana letaknya, kas berkurang, itu ada di mana letaknya. Nah, kemarin itu kan ada, seperti ini. Ibu taruh di sini ada debit, ada juga kredit. Nah, ini kemarin itu bukan letaknya selalu di debit dan letaknya selalu di kredit. Itu bukan seperti itu maksudnya ya. Nah, ini maksudnya adalah supaya kalian tidak lupa kalau harta itu akun normalnya itu ada di debit. Sedangkan hutang sama modal akun normalnya ada di kredit. Bukan tandanya kalau misalnya kas berkurang itu masuk tetap di debit, itu bukan salah kalau kalian memahaminya seperti itu. Memahaminya kalian letaknya ada di mana, itu ada di peraturan pendebitan dan pengkreditan. Ini sudah Ibu share semua, Ibu jelaskan semua kepada kalian kemarin. Letaknya harta kemarin yang bertanya kepada adalah saya, kas itu kalau berkurang itu bukannya letaknya di debit ya Bu, begitu. Nah di sini karena ada yang seperti ini ada tulisannya debit, ini ada tulisannya kredit. Tetap kasnya itu ada di debit Bu. Nah maksud saya itu sekali lagi saya jelaskan, ada tulisan debit sama kredit itu supaya kalian ingat akun normalnya ada di debit, akun normalnya hutang sama modal ada di kredit. Nah, ini adalah kas bertambah, sedangkan ini adalah kas berkurang. Kalau misalnya kas itu kan termasuk harta. Harta kalau bertambah masuknya di mana? Harta ya kita lihat lagi. Harta kalau bertambah masuknya di debit. Kalau berkurang masuknya di kredit. Itu yang benar. Bukan kalau bertambah masuk debit, berkurang juga masuk debit. Itu bukan. Harta kalau bertambah masuk debit, kalau berkurang masuk kredit. Ibu kemarin juga sudah selalu bilang kan, kalau kalian harus wajib untuk menghafalkan persamaan dasar akuntansi ini semua. Dan sudah Ibu share juga kepada kalian. Ibu sudah masukkan juga di Google Classroom agar kalian memahami bab ini. Jadi, kalau harta bertambah itu masuk debit, berkurang masuk kredit. Hutang kalau bertambah masuk kredit, kalau berkurang masuk di debit. Nah, kalau di set ini saya tulis debit sama kredit itu hanya agar kalian ingat. Kalau harta akun normalnya di debit, kalau hutang sama modal akun normalnya di kredit. Kalau kalian hapus ini itu juga nggak masalah, nggak usah ditulis debit kredit, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting kalian ingat. Kalian ingat letaknya ada di mana? Debit atau kredit. Nah, kalau di sini kas yang nomor tanggal 2, kasnya itu kan bertambah 22 juta. Berarti kalau bertambah itu masuk di mana? Masuk di debit. Sedangkan di tanggal 3 ini adalah kasnya berkurang, berarti masuknya di mana? Masuknya ya di kredit. Begitu. Bukan yang selalu ini kas sama peralatan kalau bertambah dan berkurang selalu masuk di debit, itu bukan, salah pemahamannya untuk seperti itu ya.
Jadi kalian harus memahami bab ini lagi. Di aturan pendebitan dan pengkreditan wajib ain untuk hafal, oke? Untuk meningkatkan supaya kalian lebih paham dalam aturan pendebit pengkreditan, berarti hari ini tugasnya adalah merekap soal ini semua. Kalian kalau kemarin itu ditaruh di persamaan dasar akuntansi. Sekarang merekap dulu. Mana ditaruh di mana kalau bertambah, kalau berkurang. Misalnya pada tanggal 2 ini. Tanggal 2 ditulis. Tanggal 2. Tanggal 2. Oke. Tanggal 2, Ibu Revalina menyerahkan hartanya kepada perusahaan berupa uang tunai sebesar 22 juta dan sebuah komputer seharga 5 juta. Berarti di sini kas bertambah mana ya tambah ya, kok tidak ada ternyata. Oh ini loh, ya Allah, kas bertambah ada di letaknya nggak ada. Kas bertambah masuk di debit. Berapa kas bertambah masuk di debit? 22 juta. Kemudian ada komputer seharga 5 juta. Berarti kalau komputer tadi bisa disebut sebagai peralatan. Atau boleh kalian tulis juga sebagai komputer gitu aja. Komputer. Kalau komputer berarti sampai akhir juga harus komputer, tidak boleh ditulis sebagai peralatan ya. Kita tulis sebagai komputer boleh. Ini juga bertambah. Komputer bertambah di debit juga. Di debit. Rp5 juta. Oke, berarti di sisi kreditnya apa? Modal. Modalnya bertambah juga. Ada di sisi kredit. Ini bukan modal, tapi modal.
kredit modulnya berapa? 25 juta. Nah, jadi pas kan sisi debitnya berapa jumlahnya? Sisi debitnya 25 juta, sisi kreditnya juga 25 juta. Nah, ini nanti kalian tulis di buku tulis, kemudian hasilnya difoto ke Google Classroom. Jadi kalian tulis dari tanggal 2 sampai tanggal 25 ini. Jadi kalian rekap dulu seperti ini. Kas bertambah masuk debit 22 juta, kemudian komputer bertambah di debit 5 juta, kemudian modal bertambah di kredit 25 juta. Nah, kemudian tanggal 3, 5, 7, 9, 11-nya kalian lanjutkan sendiri seperti ini. Aturannya ada di mana? Aturannya ada di sini, aturan pendebitan dan pengkreditan. Yang kemarin filenya sudah saya bagikan. Nah, oke. Semoga kalian mengerti dan kalian memahaminya ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.